Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini, terima kasih hingga saya ucapkan untuk waktunya. Yang pertama dan yang paling utama, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberinya kesehatan hingga hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua masuk umatnya dan mendapat sahabatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini memohon minta bantuan kepada Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan dan nantinya dimintai tanggapan tentang pemaparan saya di budaya positif di kegiatan saya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Baiklah, yang pertama, pengenalan budaya positif di sekolah oleh Nina Analisa, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Pagar Alam. Baiklah, yang pertama, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Menurut KHD bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Ya, itu contohnya 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti akan saya bagikan ini supaya Bapak Ibu bisa membaca secara langsung 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya ada contoh posisi kontrol guru. Nah, misalnya ada pernyataan-pernyataan di situ. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita mengatakan seperti itu, berarti posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita mengatakan seperti itu, siswa akan merasa bersalah. Yang selanjutnya ada pernyataan, kamu tidak pernah melakukannya. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pemantau, kita sering bilang, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu contohnya. Yang keempat, sebagai manajer, sebagai penghukum. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya, mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal.
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gusserl di tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, di situ ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, peraturan. Sifatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di dalam kelas. Itu termasuk peraturan. Sedangkan yang termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, yaitu tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen, keselamatan dan menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan dan keselamatan, yang terakhir untuk keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Yaitu gambarnya segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, contoh menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang terakhir, menjalankan keyakinan. Kita bisa bertanya kepada siswa, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah kita menjalankan segitiga restitusi, siswa bisa menyadari kesalahannya. Untuk tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, tahapan restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa bertanya kepada siswa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir dari segi tiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Kita bertanya kepada siswa, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Baiklah, demikianlah tadi pemaparan budaya positif dari saya untuk melakukan tugas aksi nyata modul 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, menggerak, dan menggerakkan. Sebelum saya akhiri, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru atas waktunya, karena di tengah kesibukan kita mengajar dan mendidik siswa-siswi kita, Bapak Ibu masih meluangkan waktu untuk masuk ke ruangan ini dan mendengarkan pemaparan saya tentang budaya positif. Baiklah, sebelum saya akhiri, dari pemaparan saya tadi, apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin menanggapi dari budaya positif yang telah saya paparkan tadi? Dari posisi kontrol guru, restitusi, silakan. Silakan. Ya baiklah, pada Ibu Herliani kami persilahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lisa telah menjelaskan tentang budaya positif. Di sini saya tertarik bagaimana Ibu Lisa mengimplementasikan budaya positif di sekolahan kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Heriani akan tanggapan dan pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Heriani. Bagaimana mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita? Baiklah. Yang pertama-tama, budaya positif yang telah kita implementasikan bersama-sama tentang budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, bersalaman antara guru dan siswa ketika sampai di sekolah. Di sini sering kita praktekkan ya Ibu Yani, setiap bertemu dengan siswa atau guru atau sesama siswa dan sesama guru, kita bersalaman, baik itu di ruang kelas maupun di ruangan kelas. Kita sudah bersalaman. Yang kedua, apel di lapangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan literasi, contohnya misalnya bacaan dus aman atau membaca buku cerita Nabi. Itu sudah sering kita lakukan secara bergantian setiap harinya. Kita apel di lapangan. Setelah itu misalnya hari Senin tidak ya, karena kita melakukan upacara bendera, jadi kita tidak melakukan itu apel lagi. Jadi apel itu kita laksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, karena Jumat kita ada kegiatan senam bersama. Jadi misalnya hari Selasa kita sudah membaca bersama kegiatan kita. Jadi besoknya hari Rabu mungkin kita ganti dengan membaca buku cerita. Siswa-siswa bersama membaca buku cerita di lapangan. Misalnya besoknya lagi hari Kamis kembali melanjutkan bersama yang telah kita pelajari di hari Selasa, kita lanjutkan. Misalnya kalau hari Selasa cuma 5-10 ayat, 5-10 surat, maksudnya hari selanjutnya kita lanjutkan ke surat-surat yang lain. Setelah itu kita masuk kelas bersama-sama dan bersalaman dengan guru dan siswa. Yang selanjutnya budaya positifnya, siswa ditanamkan sejak ini untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ada slogan kita buat oleh sebelumnya di angkatan ke-6, yaitu budaya positifnya bisa sampah pil. Jadi sudah ada kesadaran, lihat ada sampah bekas mereka jajan, misalnya di makanan, siswa langsung tergerak ambil sampah itu, membuangnya ke tempat sampah. Nah itu budaya positif yang telah dijalankan di sekolah kita. Jadi saya berharap
kepada seluruh Dewan Guru untuk mendukung dan bersama-sama menggalakkan budaya positif yang telah kita jalankan dan telah kita sepakati di sekolah kita ini. Jadi tidak akan berjalan kalau hanya saya sebagai penggerak atau penggerak angkatan 8, tapi harus ada kerjasama antara seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru senior, guru penggerak ataupun yang bukan guru penggerak. Jadi kita bersama-sama menerapkan budaya positif ini untuk kemajuan dan kedisiplinan di sekolah kita. Terima kasih. Pada Ibu Heriani, bagaimana Ibu jawabannya? Nah, cukup. Terima kasih pada Ibu Heriani. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Ibu Heriani. Selanjutnya, jika ada guru yang lain mau memberikan pertanyaan atau tanggapan juga boleh. Misalnya memberi saran, apa yang mesti saya lakukan? Bagaimana? Ada? Sudah? Ibu Usma? Oh ya, silakan Ibu Usma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa atas undangannya kami dari ruang kolaborasi berbagi ilmu. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk menyampaikan program yang sedang Ibu laksanakan dalam kegiatan guru penggerak. Saya sangat mengapresiasi apa yang akan Ibu lakukan untuk kemajuan SD Negeri 20. Tentunya bentuk kerjasama kita seluruh warga sekolah. Dan kami juga sangat berbahagia sekali karena dari guru kita yang ada di SD Negeri 20 Pegalang, Ibu merupakan salah satu guru penggerak di angkatan yang ke-9. Sukses selalu Ibu, kami akan selalu mendukung dan memotivasi. Semangat, tergerak, bergerak, dan selalu menggerakkan. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Usma. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Usma atas dukungan, motivasi dan semangat untuk kami maju melakukan kegiatan-kegiatan di guru penggerak ini. Terima kasih kepada Ibu Usma dan Ibu Heriani. Tepuk tangan. Heriani, dan juga terima kasih untuk dukungan dan semangatnya juga dari guru-guru yang lain. Baiklah, masih ada lagi? Kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi dari apa yang sudah saya paparkan tadi. Baiklah, itulah tadi pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah kita untuk melengkapi tugas saya sebagai guru penggerak dalam aksi nyata modul 1.4 yang telah kita pelajari tadi mengenai budaya positif. Pengertian budaya positif menurut KHD: 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Dan itu saja yang sudah kita bahas tadi. Dan yang terakhir tentang keyakinan kelas yang kita sepakati dengan siswa dan kita jalankan bersama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas waktu dan kesempatannya untuk datang ke ruangan ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.